Jadi gini, sebenarnya zikir jahir maupun zikir sir atau zikir khafi ya. Mm-mm. Ya, cuma yang populer itu zikir sir ya. Sir. Itu memang Mas Awir. Setiap orang bisa berbeda mana yang cocok. Hmm. Ya, tergantung. Nah, sekarang kita akan membahas tentang logikanya ya, logika saintifiknya ya. Mengapa zikir itu rasanya nikmat? Karena pikiran itu jadi terlampaui, Mas. Pikiran terlampaui. Terlampaui kan gini, tuh zikir sir ya, nggak ada suara dirasakan. La ilaha illallah itu bisa dirasakan secara apa namanya fisik, dirasakan. Jadi waktu la ilaha illallah itu coba rasakan sensasi di rongga dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan cerita saintifik. Nah, kemarin kita telah membahas berbagai macam zikir-zikir nih, Bah. Ya. Nah, ada juga yang bertanya tentang yang orang biasanya itu melakukan yang populer itu ada zikir khafi Hmm. dan zikir apa Mas yang satunya? Jahar Zikir jahar. Nah, atau zikir khafi, zikir sir zikir atau sir. zikir sir atau zikir jahar ya. Nah, itu kira-kira yang baik yang mana? Apa Oh, ada saintifiknya nggak apa gimana gitu juga? iya, itu seharusnya kan Mas, setiap orang bisa berbeda ya. Iya. Cocoknya yang mana? Ini secara saintifik loh ya. Oh iya, iya. Kita nggak bicara dalil hari ini. Oh iya, iya. Kita nggak percaya Udah bicara nggak bicara dalil sih dalil ya. ya. Tapi kita nanti bicara secara hukum hukum otak atau hukum sainsnya ya. Iya. Jadi gini, sebenarnya zikir jahir maupun zikir sir atau zikir khafi ya. Mm-mm. Ya, cuma yang populer itu zikir sir ya. Sir. Itu memang Mas Awir. Setiap orang bisa berbeda mana yang cocok. Hmm. Ya, tergantung kalau bahasanya modalitas indrawinya sebenarnya. Nah, gini. Kemampuan indrawinya ya, Bang, Iya, maksudnya. modalitas kan Modalitas. bukan kemampuan ya. Apa? Jadi orang itu berbeda-beda indera mana yang dominan. Oh iya, iya, iya. Ada yang harus teori mungkin Ya, ya, Bang. kan ada orang yang auditori ya. Ah, Auditori itu maksudnya dia itu sangat peka pendengarannya. pendengarannya Ada orang yang visual ya, sangat visual. peka penglihatan. Ada orang yang sangat peka kinestetiknya atau peka ininya apa namanya rasanya. Rasanya. Nah, tentu itu nanti berbeda. Hmm. Nah, nanti cocoknya yang mana ya dicoba. Hmm. Jadi nanti teman-teman sufi coba dirasakan waktu zikir sir itu nanti rasa yang muncul bagaimana. Waktu zikir jahir atau ada suaranya itu rasa yang muncul bagaimana. Itu yang ya memang harus mau zikir. Nanti kan ketemu mana yang lebih nyaman. Cocok. Misalnya kalau saya pribadi ya Mas ya. Ini saya pribadi. Saya itu orangnya sangat kinestetik ya. Sehingga saya itu zikir sir itu tanpa suara itu lebih nyaman daripada zikir Menggunakan ya, suara. menggunakan suara. Nah, Dan itu bukan persoalan benar salah ya. bener salahnya ya. Iya. Nah, bukan Abdul mana enggak, ya menurut saya gitu saja. Hmm. Tapi saya tidak juga juga seneng zikir jahar juga. Kan sering zikir jahar kalau di Oh masjid. iya, La benar. ilaha illallah, la ilaha illallah itu saya seneng juga. Hmm. Menikmati juga, artinya menikmati juga. Cuma kalau pas sendiri, saya malah seneng yang ini. Seneng Yang yang sir. sir ya, yang tanpa suara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang logikanya ya, logika saintifiknya. Nah, jadi gini Mas Jawahir. Kalau orang membaca zikir jahar, Hmm. kan yang dibaca itu ritmis. Ada ritmenya. Iya. Jadi misalnya ini contoh. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kan ada ritme, Iya. ada ritmenya atau yang populer ya Abdul Zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah ya. Iya. Yang populer ya la ilaha illallah. La ilaha illallah sudah saya bahas Hmm. di podcast Ngobati Oh, berarti. tentang keistimewaan la ilaha illallah. Nah, ketika sesuatu itu dibaca jahar secara ritmis, itu memblokade pikiran.
Orang zikir itu kan gini sebenarnya ya. Mengapa zikir itu rasanya nikmat? Karena pikiran itu jadi terlampaui, Mas. Pikiran terlampau. Terlampaui. Kan gini, yang bikin sampean stres apa? Kan pikiran Iya, kan? pikiran. Ya, pikiran yang overthinking, pikiran yang melompat-lompat, maka sering disebut monkey things. Kayak monyet itu loh. Melompat Oh, ke sana, melompat lewat ke sini. sini Oh ya. iya. Itu yang bikin kita nggak damai. Jadi hati kita itu nggak damai, pikiran melompat-lompat. Kan itu sebenarnya yang bikin zikir atau kehidupan sehari-hari kita nggak nyaman. Nah, zikir jahar itu zikir jahar yang ritmis ya, Iya. yang seperti apa? Banyak kalangan lakukan ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu nanti memblokade pikiran. Jadi pikiran lebih tenang ya. Ceritanya ya. Iya. Mungkin ini agak sulit dipahami, tapi ya dipaham kira. Jadi gini Mas Jahir, ketika sesuatu itu bergerak cepat dan ritmis, ya ini menurut ilmu saraf ya. Ya. Kalau sesuatu bergerak cepat dan ritmis, maka otak tidak sempat untuk mempersepsi, Apa itu ya? tidak sempat untuk mempersepsinya. Mhm. Jadi gini, yang berperan nanti namanya saraf sensorik, nanti saraf motoriknya enggak. Oh. Dari saraf sensorik itu kalau saya gini-gini kan ada rasanya. Iya. Ya, ada rasanya ke otak. Lalu ke otak kan sensorik namanya ya. Iya, sensor. Sensor itu kan menerima nanti lalu motorik. Ah. Nah, motoriknya itu hanya motorik rasa, nggak ada di pikiran, nggak sempat mempersepsi. Contoh gini. Langsung yang bener gerak aja gitu ya. Iya. Nah, saya kan ngajari bekam kan udah bertahun-tahun ya. Iya. Saya ngajari bekam itu sejak tahun 2007 ya. Jadi sudah berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun. Ya benar. Kira-kira itu Iya, ya. 18 tahun bener ya. 18 tahun. Nah, ketika orang dibekam kan nusuk ya. Bekam itu kan disayat atau ditusuk ya. Iya, sudah. Kalau nyayatnya atau nusuknya itu nggak ritmis, set set Eh, set set Ah. itu kan nggak ritmis. ah, Rasanya sakit, Mas. sakit iya pasti. Rasanya sakit atau ditusuk. Tek. Cetut, Eh, cetut, eh, cetut. Nah, kan nggak ritmis itu. Ah. Nanti rasanya sakit. Rasanya nggak enak. Tapi kalau Mas Jawir dibekam sama yang sudah ahli, cepat ya, ritmis ya. Iya. Kalau dia ritmis nggak sempet Iya. merespon, Nggak sakitnya malahan. nggak ada rasa sakit Oh. karena otak tidak sempat mempersepsi. Nah itu ritmis ya. Ah. Nah ini logikanya. Nah sama suara juga sama. Oh. Nah ketika kita melakukan zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini stimulus yang ke lobus temporal. Lobus temporal itu lobus yang di sebelah ini lah. Sebelah sini. Nah, kan otak itu kan ada area lah ya. Ada area oksipital di belakang, ada area temporal di samping, ada area apa namanya frontal ya di depan ya, ada parietal. Nah, yang di sini itu nanti stimulus suaranya kan ritmis tadi bacanya ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha ritmis itu. Makanya dia hanya mendengarkan tanpa mempersepsi. Karena stimulusnya banyak sekali. Langsung di bacanya baji terus. Ya, kayak ini tadi saya contohkan. Mungkin teman-teman yang sudah pernah bekam, yang pernah hijamah itu ya, jadi itu nanti bisa memahami. Oh ternyata kalau di bekam itu ininya tusukannya atau sayatannya ritmis dan cepat, gak kerasa loro, gak kerasa sakit. Nah itu kenapa? Karena kalau cepat dan ritmis itu blokadenya, pikirannya diblokade, Mas. Malah terjadi blokade pikiran. Orang tidak sempat mempersepsi. Makanya la ilaha illallah atau Allah atau bahkan ada yang huwa maksudnya ya. Itu ada yang Allah. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti damai hatinya. Ya sama aja gini lah. Orang kalau pinter membaca Quran, terus membaca Al-Qur'annya tartil, nggak gudal-gradul loh ya. Iya. Apa ya gudal-gradul itu bahasa Indonesia apa? Terpotong-potong ya maksudnya lancar lah gitu lah. Gitu. Nah, dia kalau membaca Al-Qur'annya lancar, nggak tahu artinya nggak apa-apa. Nikmat sendiri ya? Ya nikmat sendiri, karena itu tadi terjadi blokade pikiran. Nah tadi saya sudah buat ininya ya Mas Jawir ya, sudah buat apa? Mappingnya nanti teman-teman bisa lihat. Jadi ketika orang baca zikir jahar, nah ya, ketika orang baca zikir jahar diucapkan,
nanti suara itu ditangkap talamus namanya. Talamus itu penangkap semua sensor dari indera, Mas. Namanya talamus, ya ada gambarnya. Ya, nah itu talamus namanya. Nah, di talamus itu nanti dia itu kayak terminal talamus itu. Nanti disampaikan kemana? Nah, kalau suara itu ke lobus temporal. Nah, yang di sini tadi itu lobus temporal, lobus bagian otak yang merespon suara. Belum 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 memaknai suara. Kalau memaknai suara itu nanti di lobus di neokorteks namanya. Ya, di neokorteks. Nah, kalau ini masih di korteks. Nah, ketika di korteks dia mendengarkan suara ya dari apa? Suara masuk ke telinga, masuk ke talamus, terus ke korteks. Nah, di korteks ini karena cepat tadi waktu membaca zikir jaharnya cepat, nggak sempat dianalisis. Nggak sempat dianalisis. Sempat ya. Nggak menganalisis gini. Kalau menganalisis itu gini, Mas. Kayak sampean denger lagu itu sampean analisis. Suaranya elek, nadanya kurang, itu namanya sampean analisis. Tapi kalau melakukannya secara ritmis, apalagi berjamaah ya. Wah, makanya berjamaah, zikir berjamaah itu efeknya luar biasa ya. Efeknya ya. Makanya banyak yang bisa zauk ya. Zauk itu bisa merasakan zikir kalau berjamaah, terutama yang zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha itu kalau suaranya banyak sekali dan ritmenya luar biasa, rasanya nyaman karena pikirannya diblokade. Nah, ketika pikiran diblokade, otomatis kita damai melampaui pikiran. Nah, kalau orang melampaui pikiran, otomatis yang terjadi apa? Kolbunya jadi damai. Kolbunya hening dia. Atau tatmainnul qulub. Karena ala bidzikrillahi kan tatmainnul qulub, hatinya damai gitu, Mas. Nah, itu kenapa kok bisa terjadi itu tadi analisisnya. Analisis secara neuroscience-nya. Ya, makanya zikir jahar itu ya saya sekali ini nggak bicara tentang dalil-dalilnya ya. Secara logika neuroscience ya, memang zikir jahar luar biasa efeknya. Ini cocok bagi siapa? Nah, gitu ya. Nah, zikir jahar itu cocok bagi orang yang senang overthinking dulu, Mas. Oh. Dulu waktu saya overthinking, ya, saya kan pernah itu overthinking kan bertahun-tahun. Saya merasakan kalau zikir berjamaah bareng di pesantren gitu. Jadi kalau zikirnya jahar bareng-bareng rasanya nyaman. Karena apa? Ya tadi pikirannya diblokade. Makanya sebenarnya membaca zikir kalau bagi teman-teman yang terutama ya masih overthinking, ya bilang gini lah. Saya sulit, pikiran saya tuh di sini yang bercakap-cakap banyak sekali. Di otak saya ini ngomong, di sini sibuk sekali. Nah, itu pakai zikir jahar. Kalau dia pakai zikir sir, meneng gitu. Nah, nanti ini dia apa gitu. Dia malah nggak enak karena ini nanti nggak mau berhenti ini pikirannya. Jadi menghentikan respon indrawi itu dengan cara jahar ritmis. Ritmis lah ya. Jadi ada ritmenya. Kan mesti ada ritmenya kan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makin cepat. La ilaha illallah. Makanya saya sering kalau bareng jamaah misalnya pas tahlil Mas. Kalau saya pas mimpin tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah makin cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha itu enggak ada pikiran kan, enggak ada pikiran. Otomatis di sini otomatis itu. Blokade pikiran. Makanya terus banyak yang lalu nangis. Dan nangis itu langsung jadi gini. Ketika pikiran berhenti, otomatis damai. Otomatis kan yang bikin enggak damai pikiran. Oh iya. Ya kayak gini lah. Kalau yang bikin kamar kita itu apa namanya kotor, yang kotor itu ditutupi sudah, otomatis kan bersih. Iya. Jadi ketika pikiranmu dalam tanda petik berhenti, damai. Nah, itu fungsinya zikir jahar. Makanya zikir jahar itu tetap fungsional, tetap sangat bagus, terutama tadi bagi teman-teman yang overthinking ya, overthinking atau mungkin teman-teman sufi yang merasa apa ya, nggak bisa mengendalikan pikiran. Ya padahal pikiran nggak perlu dikendalikan juga. Ya dibiarin aja. Kan tugasnya mikir ya. Nah tapi itu kadang-kadang kan teori yang saya ucapkan gini teman-teman bingung ya. Ya dikendalikan apa diperhatikan aja susah Pak. Ya sudah ini pakai zikir jahar ini. Cari jamaah kalau bisa cari jamaah gitu ya. Cari sebuah kelompok zikir yang zikirnya jahar. Ya atau kalau teman-teman mau ya di rumah zikir jahar gitu. Nanti ngomong sama keluarga. Aku mau zikir yang keras ya jangan dilurui.
Kalau berjamaah jadi kalau saya berjamaah ya tentu zikirnya jahar. Dan itu bagi beberapa jamaah rasanya luar biasa. Rasanya luar biasa. Analisanya tadi. Nah, itu zikir jahar ya. Jahat sih. Jadi zikir jahar itu apa namanya? Sasarannya Analoginya analisanya begitu. analis. Zikirnya diucapkan, muncul suaranya ritmis, masuk ke talamus, Salam. masuk ke korteks, Korteks. harusnya dianalisis. Di korteks itu harusnya masuk ke neokorteks, nanti masuk ke limbik harusnya ya. Tapi terus diblokade. Nggak ke sana ya karena ritmis tadi, nggak sempet Mas. Nggak sempet mikir gitu. Ya. Membuat orang nggak sempet mikir. Nah, sehingga nanti terjadi blokade pikiran. Kalau pikiran diblokade otomatis tenang, pikirannya tenang, perasaannya tenang, otomatis kolbunya damai. Nah, makanya lalu tujuan zikirnya tercapai tatmainul qulub. Nah, sekarang zikir khafi atau zikir sir ya. Zikir yang tidak diucapkan ini juga sudah saya buat ininya ya. Sudah saya buat mappingnya. Nah, teman-teman ini kalau di komentar nggak bisa ngirim gambar. Nanti ada di komunitas. Di komunitas atau di ini di deskripsi gitu bisa nanti. Nah, nanti biar teman-teman bisa lihat alurnya. Nah, zikir sir itu gini, nggak ada suaranya. Nah, itu kalau saya sering lakukan saat sendirian ya, saat sendiri, suasana hening, suasana mendukung, latihannya memang begitu ya. Jadi pada saat suara hening suasana hening mendukung untuk zikir sir ya. Nah, langsung diam, nggak ada ucapan, langsung la ilaha illallah itu dirasake di dalam batin. Nah, bagusnya ini paling bagus ya. Kalau teman-teman bisa itu disyukuri ya. Jadi waktu zikir dirasakannya itu di sini, di rongga dada. Nanti kalau di sini jadi mikir loh Mas. Oh iya. Itu tadi. Makanya zikir yang jahar tadi menolong yang nggak bisa ini loh. Menolong yang nggak bisa zikir di sini. Nah, di sininya diblokade dengan jaharnya, dengan suaranya, nanti insya Allah di sini jadi terasa. Makanya waktu zikir sir ya, nggak ada suara, dirasakan. La ilaha illallah itu bisa dirasakan secara fisik, dirasakan. Jadi waktu la ilaha illallah itu coba rasakan sensasi di rongga dada. Waktu batin ya, kan sir itu kan nggak ada suaranya. Jadi la ilaha illallah dirasakan di rongga dada. Nah, dirasakan. Atau teman-teman begini, kalau zikir itu kan segini. Anta buddha ka'annaka tarahu. Seakan-akan engkau melihat Allah. Atau kalau nggak bisa, fa'ilam taro fa'innahu yaro. Ya, engkau dilihat Allah. Itu coba dirasakan waktu zikir. Zikir sir. Misalnya subhanallah. Subhanallah, kita rasakan kemahasucian Allah. Makanya memang zikir sir itu secara prosedural menjadi lebih rumit. Lebih rumit Mas. Lebih rumit dan secara logika menjadi lebih rumit dan sulit ya. Sulit, tetapi itu luar biasa juga. Ya, makanya ya kalau guru saya sih bilang ya sena ora iso yo jahar aja ya. Kalau nggak bisa jahar ya. Jadi diucapkan. Tapi kalau bisa ini luar biasa. Nanti kalau bisa ini dimanapun bisa zikir gitu. Kalau jahar kan nggak bisa di mana-mana Mas. Iya. Masa nang pasar sampai la ilaha illallah la ilaha sampean digowo. Nama Mas. Ya, orangnya salah sangka malah dibawa ke rumah sakit apa? Rumah sakit jiwa. Nanti malah gitu nanti. Nah, jadi kalau zikir jahar memang bukan harus ya, sebaiknya dilakukan di komunitas, di tempat tertentu yang nggak mengganggu orang. Tapi kalau orang bisa zikir sirri, di mana-mana bisa zikir. Dimanapun, kapanpun. Ya, dan nggak perlu pakai gini, nggak perlu bertasbih begini juga. Saya bukan menyalahkan ya. Itu boleh sangat baik ya. Ya daripada nyekel yang maksiat itu, kan lebih baik menyekel tasbih itu. Nah, tapi tanpa tasbih pun bisa kalau zikir sirri itu. Jadi dirasakan, nanti efeknya begini Mas. Kalau orang sudah bisa merasakan, makanya zikir sirri itu kan merasakan intinya ya. Merasakan zikir, maka nanti saraf parasimpatis akan yang aktif saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis itu saraf yang menenangkan. Kalau saraf simpatis itu sebaliknya saraf yang menggerakkan. Saraf simpatis itu gas, saraf parasimpatis rem. Nah, kan
sebelum zikir kan kita tuh berzikir kan biar tenang. Iya. Kan fungsinya tatmainul qulub. Awalnya nggak tenang. Awalnya gas terus. Digas terus kan nggak tenang. Nah, makanya ketika orang merasakan zikirnya sir, di dalam batin dia hadirkan rasa, dia hadirkan pemahaman betul, dirasakan betul di dalam hati, nanti jadinya remnya yang berfungsi saraf parasimpatis. Nah, saraf parasimpatis itu paling dominan nanti ke jantung. Paling dominan efeknya banyak. Dari pupil nanti berefek. Nanti dari tenggorokan berefek, Mas, pencernaan efek, paru-paru berefek, semua. Sebenarnya saraf parasimpatis itu berefek ke semua tubuh. Tetapi paling dominan di jantung. Jadi nanti di jantung jadi denyutnya jadi lambat dan menjadi tenang denyutnya itu. Nah, kalau denyutnya tenang, maka tatmainul qulub. Pikirannya jadi tenang. Nah, pikiran perasaannya tenang, lalu muncul kolbu yang tenang, tatmainul qulub. Nah, jadi nanti silahkan teman-teman ya, mau milih zikir yang mana ya. Ini analisa sainsnya ya, analisa saintifiknya ya. Ini kan ngatasi tasawuf saintifik. Nanti teman-teman bisa memilih mana yang lebih nyaman. Ya. Kalau ternyata teman-teman lebih nyaman sir ya pakai sir. Lebih nyaman jaher ya pakai jaher. Ya paling bagus dua-duanya sih. Ya tergantung situasi itu. Kondisional ya. Ya kondisional ya. Misalnya zikir jaher bersama masyarakat itu kan menjalin kebersamaan. Jadi orang zikir berjamaah, Mas ya. Zikir berjamaah itu efek psikologisnya, efek sosio-psikologisnya luar biasa ya. Jadi membangun kebersamaan. Makanya orang-orang jamaah zikir itu biasanya ya punya hubungan yang serasi tanpa disadari, karena mereka setiap ada jadwal untuk saling memvibrasi kebaikan. Kayak ada chemistry masing-masing. Nanti ada chemistry. Oh iya. Nah, itu kalau orang zikir jahr secara berjamaah. Tetapi memang lalu efeknya ya, ketika kita harus jahr terus ya, kan berarti harus tertentu kan. Ya kan harus ada jadwal. Padahal zikir itu kan harus terus. Jadi zikir itu kan saat kamu berdiri ya harus zikir, saat kamu duduk ya zikir, saat kamu berbaring ya zikir itu. Bagaimana caranya zikir seperti itu ya zikir sir. Nah gitu ya. Jadi ya semoga kita bisa menikmati zikir kita, entah itu zikir jahr atau zikir sir. Ya. Sudah ya, Pak? Oh sudah. Ya. Baik teman-teman, dimanapun Anda berada, teman-teman Sufi, silahkan. Menurut kalian yang paling nyaman yang mana? Tadi aku sudah menjelaskan secara neuroscience-nya ya, agar bisa lebih meresapi ya, Pak. Iya, lebih meresapi, lebih maknai dan lebih menikmati. Tapi bukan berarti itu sebagai tujuan ya, enggak. Tapi itu tujuan kita tetap Allah ya, Pak. Ya teknik itu tujuannya kan memudahkan kita untuk menuju Allah. Ya. Silahkan untuk dipraktekkan, boleh kok nanti share pengalaman kalian. Aku lebih nyaman yang jahr, Mas, aku lebih nyaman yang sir, Mas. Boleh toh? Terus kalau komentar, atau mungkin ada yang dirasa, Mas, aku kalau jahr kok rasanya kayak gini ya. Oh boleh kok. Terus aja di kolom komentar, nanti insya Allah akan kami jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.